Pada kesempatan kali ini saya akan share berbagi kepada teman-teman sekalian bagaimana cara setting router TP-Link TL-WR840N menggunakan laptop ya teman-teman sekalian. Oke, untuk topologinya sebagai berikut saya sedikit menjelaskan. Di sini pada Ether 1 menuju ke sumber internetnya ya teman-teman, yaitu WAN. Lalu pada Ether 4 menuju ke laptop saya guna mengkonfigurasikan router TP-Link-nya ya teman-teman. Di sini pada router TP-Link-nya nanti saya akan tanamkan IP internet yaitu 192.168.90.200. Oke teman-teman, ini merupakan login tampilan awal sebuah router TP-Link ya teman-teman. Biasanya untuk username defaultnya itu admin dan passwordnya juga admin. Langsung saja kita pilih login. Oke, seperti ini teman-teman, kita umpamakan SSID-nya Hamdalah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabatku semuanya, dimanapun anda berada, kembali lagi di channel saya Rifi Albani. Apa kabar para sahabat sekalian? Mudah-mudahan para sahabat sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta tercapai apa yang teman-teman sekalian hajatkan ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share berbagi kepada teman-teman sekalian bagaimana cara setting router TP-Link TL-WR840N menggunakan laptop ya teman-teman sekalian. Oke, untuk topologinya sebagai berikut saya sedikit menjelaskan. Di sini pada Ether 1 menuju ke sumber internetnya ya teman-teman, yaitu WAN. Lalu pada Ether 4 menuju ke laptop saya guna mengkonfigurasikan router TP-Link-nya ya teman-teman. Di sini pada router TP-Link-nya nanti saya akan tanamkan IP internet yaitu 192.168.90.200. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan juga jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut teman-teman. Pertama-tama untuk mengkonfigurasikan router TP-Link TLWR840N-nya kita membuka browser Chrome ya teman-teman. Lalu pada Google Search Engine ini kita langsung masukkan IP default router TP-Link-nya yaitu 192.168.0.1, kemudian kita enter. Oke teman-teman, ini merupakan login tampilan awal sebuah router TP-Link ya teman-teman. Biasanya untuk username defaultnya itu admin dan passwordnya juga admin. Langsung saja kita pilih login. Kita close saja. Oke, ini merupakan tampilan awal sebuah sistem router TP-Link WR840-nya ya teman-teman. Langsung saja untuk mengkonfigurasikannya, pertama-tama kita membuka network ini ya teman-teman. Di sini kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya. Lalu kita menuju ke WAN. Pada koneksi tipenya di sini ada beberapa opsi ya teman-teman. Ada dynamic IP, ada static IP, ada PPOE, ada L2TP, ada PPTP, ada big pond cable. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan static IP terlebih dahulu ya teman-teman. Langsung saja kita pilih static IP. Kemudian pada kolom IP address ini kita masukkan IP addressnya, yaitu tadi kita menggunakan IP 192.168.90.200 ya teman-teman. Langsung saja di sini kita isi 192.168.90.200.
Lalu untuk subnet masknya ini biasanya menggunakan 255.255.255.0. Lalu untuk gateway biasanya titik satu dari IP address, yaitu kita langsung saja kita tambahkan 192.168.90.1. Kemudian pada primary DNS servernya kita samakan saja seperti gateway ya teman-teman. Langsung saja di sini 192.168.90.1. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita pilih save. Kemudian kita beralih ke tab wireless ya teman-teman, guna mengkonfigurasikan SSID dan security password WiFi kita ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke wireless. Kemudian kita mendisable terlebih dahulu WPS ini ya teman-teman, karena WPS merupakan celah kerentanan terhadap sebuah WiFi. Dan juga karena WPS ini terlalu lemah apabila ada orang-orang yang hendak memanfaatkan WiFi kita, mereka menggunakan aplikasi WPS, WPA to Pressure Key. Langsung saja di sini kita disable terlebih dahulu pada WPS-nya. Oke, di sini status WPS-nya masih enable ya teman-teman. Langsung saja cara untuk mendisable-nya, kita pilih disable ini, kita klik saja disable. Oke, kemudian setelah disable WPS-nya kita masuk ke basic setting ini ya teman-teman. Oke, pada basic setting ini kita akan mengganti SSID Wi-Fi-nya. Di sini SSID Wi-Fi defaultnya yaitu TP-Link underscore 70C8. Langsung saja kita ganti seumpamanya Hamdalah. Oke, seperti ini teman-teman, kita umpamakan SSID-nya Hamdalah. Langsung saja kita klik save. Kemudian kita akan memberikan kata sandi terhadap WiFi kita ya teman-teman. Langsung saja masuk ke tab wireless security ini. Kemudian di sini ada beberapa opsi. Ada disable wireless security, ada WPA to personal recommended. Jadi ini yang direkomendasikan ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini pada wireless passportnya kita ganti ya teman-teman kata sandinya. Seumpamanya Rifi Albani. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita pilih save. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke tab security ini ya teman-teman. Kita akan mengaktifkan remote web manajemennya. Di sini kita akan masuk ke tab advanced security terlebih dahulu. Di sini kita akan mengaktifkan ping 1-nya ya teman-teman. Oke, kita lihat dari atas terlebih dahulu. Oke, di sini ada beberapa opsi ya teman-teman, tapi opsi-opsi yang ini kita biarkan default saja. Kita langsung mengaktifkan ping 1 portnya ya teman-teman. Caranya kita disable saja checklist ini, kita unchecklist. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih save. Kemudian kita beralih ke tab remote management ini ya teman-teman. Di sini kita akan mengaktifkan remote manajemennya, gunanya supaya kita bisa meremote router TP-Link kita, bisa menggunakan IP public, bisa menggunakan IP lokal dalam satu jaringan. Caranya di sini kita disuruh memasukkan remote management IP address yang masih defaultnya 0000 ini, kita ganti menjadi 255.255.255.255. Kemudian kita klik save. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke sistem tools ini ya teman-teman. Di sini kita akan mengganti login defaultnya.
Langsung saja kita masuk ke tab password ini ya teman-teman. Oke, di sini untuk username lamanya di sini admin. Lalu kata sandi lama juga admin. Lalu di sini kita akan memasukkan new username-nya. Jadi username barunya kita buat seumpamanya Rivi. Lalu new passwordnya di sini kita buat Albani. Kemudian konfirmasi passwordnya juga sama Albani. Kemudian kita klik save. Oke, kita coba masukkan username dan password yang tadi barusan kita buat ya teman-teman. Di sini kita masukkan username-nya tadi kita buat Rivi, kata sandinya Albani. Kemudian kita klik login. Oke, di sini untuk kata sandinya kita simpan saja. Kita tunggu. Oke teman-teman, di sini settingan kita sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan tes pengujian aksesnya ya teman-teman. Langsung saja pada port 1-nya kita colokkan ke sumber internetnya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan melakukan tes pengujian ping terhadap Google ya teman-teman. Apakah laptop saya sudah berhasil terhubung ke internet atau belum. Langsung saja kita buka CMD. Kemudian pada kolom pencarian ketikkan CMD. Oke, pada CMD kita buka. Oke, di sini kita coba ping google.com spasi mente. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, settingan kita sudah berhasil. Di sini sudah ada replay dari Google dan indikator LAN pada laptop saya juga sudah statusnya internet access. Langsung saja kita coba akses. Kita coba YouTube. Oke, di sini pada kolom pencarian YouTube search engine-nya ini kita masukkan umpamanya YouTube Creator. Oke, langsung saja kita pilih YouTube Creator ini ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Demikian tutorial kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya teman-teman.